Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum wakaf di dalam ilmu tajwid untuk bagian yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda wakaf. Ada beberapa macam tanda wakaf di dalam Al-Quran yang tidak kesemuanya menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berhenti pada kata tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita yang membaca Al-Quran untuk mengetahui apa maksud dari tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Apakah kita dianjurkan berhenti, dilanjutkan terus, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita pahami tanda-tanda wakaf tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu wakaf lazim, yaitu tanda wakaf yang menunjukkan harus berhenti, di mana ditandai dengan huruf mim kecil yang biasanya ada di bagian atas di ayat Al-Quran. Jika kita menemukan tanda mim ini, maka kita harus berhenti pada kata tersebut. Kemudian melanjutkan pada kata berikutnya. Yang kedua yaitu wakaf mamnu. Tanda dari wakaf mamnu ini adalah lam alif. Wakaf mamnu yaitu tanda wakaf yang menunjukkan dilarang berhenti. Jadi lam alif di sini menunjukkan arti jangan atau la. La waqfa fihi, jangan berhenti pada kata tersebut. Jadi seringkali kita menemukan tanda lam alif ini ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya itu justru kita dilarang berhenti pada kata tersebut. Kecuali tanda lam alif ini kita temukan di akhir ayat. Maka para ulama semuanya sepakat bahwa akhir ayat itu merupakan tempat yang sempurna untuk berhenti. Maka tidak masalah kita berhenti, kemudian tidak perlu mengulang lagi, tapi cukup melanjutkan pada ayat yang berikutnya. Yang ketiga adalah wakaf jaiz, yang ditandai dengan huruf jim, yaitu tanda wakaf yang menunjukkan bahwa kita boleh berhenti pada kata yang terdapat tanda jim tersebut, dan boleh juga kita meneruskan bacaan. Jadi posisinya sama. Mau berhenti silahkan, mau lanjut silahkan. Kemudian yang keempat yaitu wakaf mujawaz. Tandanya adalah huruf zai, yaitu tanda wakaf yang menunjukkan boleh berhenti, akan tetapi meneruskan bacaan lebih utama. Jadi jika kita menemukan tanda huruf zai ini, jika nafas kita masih kuat, maka sebaiknya kita melanjutkan ke ayat berikutnya. Akan tetapi jika kira-kira nafas kita sudah tidak mampu, maka silahkan berhenti pada kata tersebut. Yang kelima yaitu wakaf murkhos, yang ditandai dengan huruf shod. Wakaf murkhos yaitu tanda wakaf yang menunjukkan boleh berhenti, akan tetapi meneruskan bacaan lebih utama. Jadi ini sama dengan wakaf mujawaz tadi. Kalau kita masih mampu lanjut, maka sebaiknya dilanjutkan. Tapi kalau kita ingin berhenti, maka boleh berhenti pada tanda tersebut. Kemudian yang keenam yaitu wakaf qabih, yang ditandai dengan huruf qaf, yang artinya bahwa jika ada tanda qaf atau wakaf qabih ini, maka tanda wakaf ini menunjukkan bahwa meneruskan bacaan lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda baca ini, sebaiknya kita tidak berhenti, tetapi kita meneruskan bacaan. Kemudian yang ketujuh yaitu wakaf waslu aula, yang ditandai dengan huruf shad
dan lam. Jadi shadnya itu artinya al-waslu, sedangkan lamnya di situ aula, yaitu tanda waqaf yang menunjukkan bahwa meneruskan bacaan lebih utama. Jadi jika menemukan tanda ini, kalau kita masih mampu lanjut, maka sebaiknya bacaan kita lanjutkan. Yang kedelapan yaitu waqfu aula, yang ditandai dengan huruf qaf dan lam. Ini merupakan kebalikan dari yang nomor 7 tadi. Jadi kalau ada waqfu aula itu artinya bahwa lebih baik kita berhenti meskipun nafas kita masih kuat jika menemukan tanda ini. Jadi berhenti lebih baik. Kemudian yang kesembilan yaitu waqaf mutlak. Tandanya adalah huruf ta, yaitu tanda waqaf yang menunjukkan boleh berhenti dan boleh juga terus. Akan tetapi jika kita berhenti di tanda ta ini atau waqaf mutlak ini, maka itu lebih utama. Berikutnya yang ke-10 yaitu waqaf mustahab. Tandanya adalah huruf qaf dan fa atau dibaca qif yang berarti berhentilah. Waqaf mustahab yaitu tanda waqaf yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berhenti. Jadi jika menemukan tanda qaf dan fa ini maka sebaiknya kita berhenti. Kemudian yang ke-11 yaitu waqaf mu'anaqah, yang ditandai dengan ada dua kelompok atau 2.3. Biasanya posisinya tidak berjauhan. Jadi ketika kita menemukan ada 3 titik, maka tidak jauh dari itu pasti akan kita temukan lagi 3 titik yang sama. Waqaf mu'anaqah ini yaitu tanda waqaf yang menunjukkan harus berhenti di salah satu dari kedua kelompok titik 3 tersebut. Boleh kita berhenti pada tanda yang pertama atau mu'anaqah indal mutaqaddimin, atau kita berhenti pada tanda yang kedua atau mu'anaqah indal mutaakhirin. Artinya jika kita menemukan tanda titik 3 ini, kita harus berhenti di salah satu. Kalau sudah berhenti pada tanda yang pertama, berarti kita harus wasol atau lanjut atau tidak boleh berhenti lagi pada tanda titik 3 yang kedua. Begitu juga jika kita pada tanda titik 3 yang pertama kita tidak berhenti atau wasol, berarti kita harus berhenti pada tanda titik 3 yang kedua. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir yaitu waqaf saktah. Waqaf saktah ini artinya adalah diam, yaitu tanda waqaf yang menunjukkan untuk berhenti tanpa mengambil nafas baru. Biasanya jika kita berhenti, maka di situ juga kita akan melepaskan nafas, kemudian mengambil nafas baru untuk melanjutkan bacaan berikutnya. Tapi pada waqaf saktah ini kita hanya diminta untuk diam saja. Kita hanya menghentikan bacaan sejenak tanpa kita memutus nafas, alias tidak mengambil nafas yang baru. Lalu melanjutkan pada ayat berikutnya dengan masih tarikan nafas yang pertama tadi. Di dalam Al-Quran, waqaf saktah ini hanya ada pada 4 tempat, yaitu yang pertama di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, yang kedua di dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, dan yang ketiga di dalam surah Yasin ayat 52, dan yang terakhir atau yang keempat di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Demikian materi tentang tanda-tanda waqaf yang merupakan bagian dari materi tentang waqaf yang kedua, dan simak terus video yang berikutnya yaitu video bagian yang ketiga tentang cara mewakafkan bacaan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.